Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman onlineku. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas literasi digital yaitu tentang pembelajaran daring selama pandemi. Oke. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Abiyu Adam, mahasiswa Pendidikan Geografi NIM 32014190015. Langsung saja kita ke materi. Pendahuluan. Akibat pandemi COVID-19 yang terjadi mulai dari awal tahun 2020 hingga saat ini menyebabkan seluruh kegiatan yang berpotensi menyebarkan COVID-19 terpaksa dilakukan di rumah dengan cara daring. Begitu pula dengan pendidikan, seluruh jenjang pendidikan mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas menerapkan di pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring telah dilakukan 1 tahun lebih. Dalam masa itu, tentu saja banyak pro dan kontra serta masalah yang muncul. Kali ini, saya dalam melakukan penelitian guna mengetahui respon pelajar terhadap pembelajaran daring, saya menggunakan metode penelitian dengan mengumpulkan data lewat wawancara secara tidak langsung dengan kuesioner lewat Google Form. Kemudian, kuesioner tersebut saya kirim secara acak pada teman-teman saya dari berbagai jenjang. Setelah data tersebut terkumpul, maka akan dilakukan analisis lanjutan guna memperoleh hasil kesimpulan. Nah, kira-kira seperti inilah soal kuesioner yang saya bagikan. Nah, nomor 1 ada, menurut saudara, apakah pembelajaran daring efektif? Nah, di sini beberapa responden yang saya beri pertanyaan ini menyatakan bahwa pembelajaran daring tidaklah efektif. Oke, lalu pertanyaan nomor 2, apa hambatan yang sering saudara alami selama pembelajaran daring? Nah, jawaban cukup beragam dari berbagai responden. Ada yang menyatakan bahwa kendala jaringan, sinyal, ada juga tentang kendala tidak dapat menerima semua materi. Nah, lalu ada juga yang terkendala tentang tidak ada motivasi apabila pembelajaran dilakukan daring yang mana dilakukan di rumah. Soal nomor 3, apakah materi yang disampaikan ketika daring dapat dipahami? Nah, jawaban cukup beragam. Beberapa siswa atau mahasiswa menyatakan tidak paham, tetapi ada juga yang menyatakan paham. Namun, persentase yang paham mungkin hanya 20% dari semua responden. Oke. Pertanyaan nomor 4, apakah guru atau dosen selama ini telah maksimal dalam menyampaikan pembelajaran secara daring? Nah, pertanyaan ini juga dijawab oleh responden beragam. Mungkin ada yang mungkin persentasenya 50%, 50%. Ada siswa yang mengatakan gurunya sangat baik dan sudah maksimal dalam menyampaikan materi. Tetapi ada juga yang merasa bahwa gurunya belum maksimal dalam menyampaikan materi dalam pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, metode atau aplikasi apa yang sering digunakan dosen atau guru dalam proses pembelajaran? Nah, jawaban ini juga cukup beragam sesuai dengan jenjang pendidikan, serta kalau perguruan tinggi berbeda fakultas, berbeda kampus, berbeda juga metode atau aplikasinya. Tapi yang paling banyak yaitu adalah menggunakan Zoom, Google Meet, serta dengan aplikasi atau web dari kampus
Misalkan kalau UNES adalah Elena dan seterusnya. Terus pertanyaan berikutnya, Narnam, bagaimana cara saudara mengatur waktu selama pembelajaran daring di rumah? Nah, ini menjadi masalah juga bagi beberapa responden yang menjawab pada Google Form. Beberapa responden menyatakan sangat kesulitan, bahkan tidak bisa mengatur waktu antara harus belajar atau melakukan pekerjaan rumah. Beberapa siswa merasa sangat tidak bisa mengatur bagaimana mereka harus belajar, dan bahkan beberapa yang lain menyatakan bahwa ketika pembelajaran daring ini malahan mereka tidak ada kata libur. Hampir seluruh hari-hari mereka digunakan untuk belajar dan mengerjakan tugas. Jadi nyaris tidak ada sama sekali kata libur. Nomor 7, ke pertanyaan berikutnya. Metode belajar apakah yang saudara gunakan dalam berbagai keterbatasan dalam pembelajaran daring? Nah, saya kira jawabannya cukup beragam, tapi yang paling banyak yaitu mereka belajar seperti biasanya, mempelajari materi yang telah dibahas oleh dosen atau gurunya kembali lewat catatan atau buku-buku. Nomor 8, apa peran orang tua dalam pembelajaran daring ini? Nah, di sini jawaban sangat banyak dan beragam, tergantung dari bagaimana latar belakang orang tua, serta bagaimana cara mendidik orang tua mereka, saya kira ya. Ada juga ada juga responden yang menyatakan bahwa orang tua mereka tidak hanya berperan membiayai saja, tapi ada juga sebagian responden yang menjawab bahwa orang tua mereka mensupport mereka secara lahir dan batin, misalkan memberikan motivasi atau membantu mereka dalam mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Terutama anak-anak SD dan TK ya di sini, SMP gitu, mereka masih di dalam dalam pantauan orang tua. Jadi ketika mengerjakan tugas atau ketika diberikan materi oleh guru, biasanya orang tua membimbing mereka untuk bisa lebih paham tentang apa yang sedang dipelajari. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Apa komentar orang tua tentang pembelajaran daring? Nah, ini menurut saya juga sangat beragam jawabannya. Tapi yang akan saya rangkum di sini, kebanyakan orang tua mengatakan bahwa eh, bah, bah, dari ini saya baca dari kuesioner ya, dari beberapa responden yang menjawab menyatakan bahwa kasihan pada anaknya yang sekolah online karena dinilai terlalu berat karena sangat banyak tugas, lalu belum lagi jika terkendala sinyal, anak-anak sampai pergi ke daerah yang ada sinyal hanya untuk sekedar mungkin mengumpulkan tugas sekolah, seperti itu. Lalu kita ke pertanyaan nomor 10. Puaskah saudara dengan pembelajaran daring? Nah, ini juga sangat banyak sekali jawaban yang muncul. Ada yang mengatakan puas dan ada yang tidak, dan ada juga yang mengatakan bahwa sangat tidak puas. Tapi sekali lagi persentase yang mengatakan bahwa kuliah daring ini mereka puas dengan kuliah daring ini sangat sedikit. Jauh lebih banyak dengan yang tidak puas akan kuliah daring. Seperti itu. Ya karena faktor-faktor tadi di atas yang menyebabkan banyak sekali siswa atau responden kita yang tidak puas dengan perkuliahan daring ini. Nah, pertanyaan terakhir sengaja saya buat agak panjang jawabannya, yaitu saya menyuruh responden untuk menyampaikan kritik atau saran mereka selama pandemi pembelajaran daring. Nah, di sini jawaban sangat-sangat lebih beragam lagi dan sangat banyak.
Namun, dari semua jawaban itu dapat saya simpulkan bahwa sebagian besar siswa dan responden ingin sekali agar pembelajaran daring segera diakhiri dan kembali dilakukan pembelajaran di sekolah seperti biasanya. Oke, analisis. Kita masuk kepada analisis. Dari soal kuesioner yang saya bagikan, mayoritas jawaban responden sama dan dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran daring dinilai kurang efektif serta memiliki banyak sekali kekurangan. Di antaranya yaitu kuliah daring tidak efektif karena tidak semua siswa bisa paham materi yang disampaikan. Terkendala masalah siswa terkendala masalah jaringan, lalu beberapa dosen atau guru dinilai kurang maksimal dalam mengajar. Bahkan beberapa hanya memberikan tugas tanpa mengajar. Dan siswa menjadi tidak berkembang secara sosial karena hanya belajar di rumah. Oke, tentu hal ini bisa dipahami. Lalu, tentu saja apabila ada kekurangan, di situ pasti ada hal positif dari pembelajaran daring, yaitu siswa dituntut mampu menjadi mandiri. Oke, di sini akan saya jelaskan. Kenapa siswa menjadi dituntut mandiri ketika pembelajaran daring? Ketika anak atau siswa melakukan pembelajaran daring, maka mau tidak mau mereka harus mandiri karena tidak ada bantuan dari temannya atau gurunya sehingga mereka mengerjakan tugas dan belajar secara mandiri yang otomatis akan melatih mereka untuk mandiri. Kemudian siswa menjadi lebih melek teknologi. Nah, hal ini sangat rasional menurut saya karena dalam kurun waktu yang begitu lama siswa dituntut untuk bisa menguasai semua teknologi mulai dari Zoom sampai Meet dan mungkin membuat beberapa aplikasi yang sebelumnya belum pernah mereka gunakan ketika pembelajaran offline seperti biasa. Nah, pada pembelajaran daring ini kompetensi siswa akan teknologi semakin ditingkatkan. Misalkan saja saya dulu tidak tahu bagaimana caranya menggunakan Zoom, Meet, dan lain sebagainya. Namun ketika eh, eh, pembelajaran dari ini saya menjadi paham itu semua dan saya bisa lebih melek teknologi daripada sebelumnya. Lalu siswa bisa mengembangkan keahlian lain di rumah. Nah, ini menarik sekali. Siswa bisa mengembangkan keahlian lain di rumah. Artinya bahwa ketika melakukan pembelajaran daring, maka otomatis waktu siswa sangat banyak di rumah. Sehingga ketika jeda pembelajaran atau perkuliahan, mereka bisa mengembangkan diri ke hal yang lain, misalkan hobi yang mereka sukai, yang tidak bisa mereka lakukan apabila di sekolahan atau di kampus. Nah, misalkan ini terjadi pada saya ya, saya ini memiliki hobi bertani. Nah, ketika pandemi ini, ketika pembelajaran di rumah, saya bisa mengembangkannya. Saya menjadi lebih giat dalam dalam bertani ketika waktu luang, waktu senggang atau libur perkuliahan, saya lakukan untuk bertani. Saya ke kebun, saya menanam pisang lah atau apalah. Nah, itu kan juga termasuk pengembangan diri pada non akademis dan itu baik juga begitu. Nah, dan itu contoh pada diri saya dan tentu saja ada beberapa eh, siswa lain yang memiliki hobi yang berbeda. Oke, selanjutnya menambah kedekatan anak dan orang tua ini. Jadi ketika pembelajaran dilakukan di rumah secara daring, maka otomatis anak dan orang tua menjadi lebih dekat. Mereka bertemu setiap saat, setiap hari tanpa jeda. Yang biasanya mungkin siswa sedang sekolah, sekarang bertemu. Yang mungkin biasanya
orang tuanya bekerja di luar, sekarang di rumah semuanya. Jadi kedekatan ini menjadi semakin erat, begitu. Karena intens pertemuan yang setiap hari terus-menerus. Nah, ini dan yang terakhir yaitu menghemat pengeluaran bagi mahasiswa karena tidak perlu membayar kos atau biaya makan. Nah, ini menarik sekali. Jadi, ketika kita semua mahasiswa melakukan pembelajaran dari di rumah, kita tidak perlu membayar kos, kita tidak perlu membeli makanan atau biaya hidup untuk keperluan sehari di kos ya. Kita tinggal melakukannya di rumah, seperti itu. Jadi, ini yang dapat bisa saya simpulkan. Sekian atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan kuat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Amin.